Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses, dan salam olahraga. Kita ketemu lagi teman-teman. Semoga semua sehat ya dan selalu happy juga sporty. Oke, kita masih ngomongin satu topik yang menarik dan tentu akan sangat menarik. Kita selalu antusias kalau udah ngomongin timnas Indonesia. Apalagi kemarin masih hangat terasa kita gagal di semifinal, gagal lolos ke semifinal dalam ASEAN Championship 2026. Ini kembali membuka pertanyaan, kenapa sih Indonesia susah banget untuk bisa jadi juara, minimal di level ASEAN tadi, entah di ASEAN Championship atau dulu bernama AFF ya. 6 kali kita sudah menjadi runner up. Pertama teknis mungkin yang paling kelihatan di lapangan, tapi bukan hanya teknis aja sebetulnya. Ada banyak persoalan di belakang seperti persoalan struktural, psikologis, budaya sepak bola, kontinuitas, sampai cara kita memaknai sebuah turnamen. Dan menariknya, Indonesia ini kan bukan negara yang kekurangan talenta atau sumber daya untuk menjadi juara. Tapi justru itu yang membuat pertanyaannya jadi menarik. Kenapa negara dengan populasi besar, basis pemain yang sangat banyak, dan gairah sepak bola yang sangat luar biasa, begitu lama waktunya dan kesulitan, seakan kesulitan untuk mengkonversi menjadi sebuah trofi. Kita coba bagi dulu ya menjadi beberapa lapisan. Yang pertama adalah problem pertamanya adalah kita sering membangun tim, bukan sistem. Padahal untuk menjadi juara turnamen seperti AFF, kita nggak cukup hanya punya 11 pemain bagus. Kita butuh sistem yang menghasilkan tim bagus secara berulang-ulang atau continue. Thailand, Vietnam, mungkin termasuk Malaysia juga dalam beberapa periode, mereka sudah punya kontinuitas filosofi dan struktur sepak bola yang lebih mudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia seringnya ngalamin ganti pelatih, ganti pendekatan, ganti pemain, ganti target, dan mulai lagi, ulang lagi. Begitu aja terus ya. Akibatnya setiap generasi timnas ini harus membangun fondasi baru, ulang lagi dari awal. Padahal juara itu bukan hanya hasil dari satu momentum. Juara tentu akumulasi pekerjaan yang dilakukan selama bertahun-tahun ya. Nah, yang kedua adalah tentu kita punya talent pool yang besar, mengingat populasi yang besar tadi. Tapi belum tentu punya development yang optimal ya di seluruh daerah dan merata. Ini dua hal yang berbeda. Indonesia punya populasi yang besar, anak-anak yang main bola juga banyak banget. Dulu kita punya cita-cita pasti pengen jadi pemain bola salah satunya. Ada kompetisi antar klub, kemudian harus ada akademi yang juga semakin berkembang, plus pemain diaspora atau pemain naturalisasi, dan sekarang semakin banyak pemain yang dapat pengalaman bermain di luar negeri. Tapi pertanyaannya, berapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan pendidikan sepak bola berkualitas sejak usia 8 sampai 12 tahun? Nah, di sini persoalannya. Negara besar tidak otomatis menghasilkan pemain hebat. Eh, Jadi populasi tidak sama dengan football quality gitu ya. Dan yang menentukan adalah bagaimana populasi itu disaring, dilatih, lalu dikembangkan, dan diberikan jalur menuju sepak bola profesional. Kemudian, kita sering terlalu mengejar hasil instan. Ini mungkin salah satu problem terbesar juga. Begitu timnas kalah, dibilang pelatihnya salah. Giliran menang, dipuji, pelatihnya hebat. Lalu kalah lagi, pemainnya tidak punya mental. Kemudian harus naturalisasi. Lanjut lagi, harus ganti pelatih. Kemudian ganti federasi. Itu terus saja berulang. Ini menjadi siklus ya. Padahal membangun sepak bola nasional ini membutuhkan kesabaran yang tidak populer secara politik maupun publik ya. Misal, kalau sebuah federasi bilang kami punya program 10 tahun. 5 tahun pertama mungkin belum menghasilkan gelar. Secara sepak bola itu masuk akal karena perlu proses tadi. Tetapi secara publik sulit untuk diterima. Karena publik ingin titel itu, juara itu didapatkan sekarang. Kalau kita ngomongin ASEAN Championship ya, ini adalah turnamen yang sangat berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia misalnya. Ini juga sering kita lupakan. Secara psikologis, kita kadang menganggap kalau Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, seperti Arab, Irak, waktu Round 4 ya, harusnya ASEAN Championship gampang, mudah sekali untuk kita taklukkan. Tapi tentu saja nggak sesederhana itu ya. Turnamen regional punya karakteristik sendiri. Thailand dan Vietnam misalnya punya pengalaman yang sangat panjang dalam memainkan pertandingan dengan atmosfer dan tekanan khas ASEAN.
khas Asia Tenggara. Mereka tahu bagaimana mengelola leg pertama, mengelola leg kedua, bermain ketika unggul, menghadapi tekanan tandang, memperlambat tempo, game management, mengontrol momentum, memanfaatkan detail kecil, dan menjaga konsistensi selama turnamen, bukan hanya selama pertandingan. Nah, itu semua adalah turnamen intelijen. Dan Indonesia masih terus belajar soal ini. Oke, terus berikutnya adalah ada masalah mental. Ini memang berat hati harus kita katakan ya. Tetapi bukan sekedar mental pemain. Kita nggak mungkin ketika setiap ada kegagalan timnas disebut mental pemain Indonesia lemah. Ini terlalu simpel, terlalu sederhana. Mentalitas itu juga dibentuk oleh lingkungan. Bayangkan ya, pemain masuk tim nasional dan tahu bahwa satu operan salah pasti akan dibahas oleh jutaan orang. Netizen rame. Satu kekalahan menjadi krisis nasional. Pemain kemudian bukan hanya bermain melawan lawan, mereka juga bermain melawan ekspektasi publik. Dan semakin besar ekspektasi, tentu semakin besar juga tekanannya. Tapi di sisi lain, tekanan itu juga bisa menjadi bahan bakar. Jadi persoalannya bukan apakah pemain Indonesia punya mental juara atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah membangun lingkungan yang memungkinkan pemain belajar menjadi juara supaya punya mental juara. Jujur kita sering keliru memahami apa itu mental juara. Mental juara bukan berarti saya tidak takut kalah. Mental juara yang sebenarnya ini lebih dekat kepada saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya skor 1-1, menit 75 atau masuk akhir pertandingan, lawan mulai menekan. Penonton mulai panik. Pemain mulai kehilangan struktur. Nah, kalau tim juara ini punya respon otomatis. Mulai dari tetap tenang, kembali ke struktur permainan, kontrol tempo, pilih momen menyerang, terus juga bisa mempertahankan momentum ya. Sementara tim yang belum matang sering melakukan beberapa kesalahan atau misalnya minimal panik ya, bola dibuang, kehilangan penguasaan, ditekan lagi, melakukan kesalahan, dan akhirnya kebobolan. Dan ini terlihat seperti masalah mental, padahal sebenarnya merupakan kombinasi taktik, pengalaman, decision making, baru plus mental. Terus kita lihat juga ya, ada paradoks besar dalam sepak bola Indonesia. Indonesia punya salah satu fan culture yang paling besar di Asia Tenggara. Tetapi fan culture-nya yang luar biasa tidak otomatis menghasilkan football culture yang kuat. Kita sangat kuat dalam menonton sepak bola. Tetapi pembangunan sepak bola ini juga membutuhkan pendidikan sepak bola. Kita punya stadion penuh, kita punya rating tinggi, kita punya engagement luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah lebih fundamental ya. Berapa banyak pelatih berkualitas yang bekerja dengan anak usia 8 tahun misalnya, ini kalau kita bicara pembinaan lagi. Berapa banyak akademi memiliki kurikulum yang konsisten. Lalu berapa banyak klub juga memiliki pathway yang jelas dari U10, U13, U16, dan seterusnya sampai ke senior. Berapa banyak pemain muda mendapatkan menit bermain kompetitif. Itulah yang akhirnya menentukan kualitas tim nasional 10 tahun kemudian. Jadi berat untuk kita katakan bahwa ini memang tidak instan. Ya, infrastruktur dan kompetisi juga sangat menentukan. Pemain bagus tidak cukup hanya dilatih, dia harus berkompetisi. Seorang pemain usia 19 tahun misalnya mungkin punya teknik luar biasa. Tapi kalau selama satu musim hanya bermain sekitar 300 sampai 500 menit di level profesional, perkembangan decision making ini akan berbeda dengan pemain yang mainnya 2000 sampai 2500 menit dalam pertandingan kompetitif selama satu musim misalnya. Karena sepak bola tidak bisa hanya melalui latihan. Ada sesuatu yang tidak didapatkan di luar pertandingan. Jadi memang harus merasakan gitu. Experience ini penting. Ada sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui pertandingan. Nah, ada juga satu hal yang sering kita luput ya. Kita terlalu terobsesi dengan identitas Indonesia harus juara. Tapi ironisnya, obsesi terhadap gelar terkadang membuat proses menjadi tidak sehat. Ketika targetnya harus juara ASEAN,
Maka setiap pertandingan menjadi evaluasi terhadap eksistensi pelatih, pemain, federasi, bahkan sepak bola Indonesia. Padahal lebih sehat jika targetnya bertingkat ya. Target 1 misalnya, meningkatkan kualitas individu. Kemudian target berikutnya adalah meningkatkan kualitas permainan. Nextnya, meningkatkan konsistensi. Jadi setelah terbentuk, konsisten. Ini penting. Target nextnya adalah misalnya meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan. Lalu berikutnya adalah memenangkan pertandingan besar yang tekanannya besar atau tinggi, atau turnamen akbar ya. Berikutnya adalah bagaimana memenangkan turnamen. Trofi adalah output, bukan sistem. Tapi ada sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Kita lihat Indonesia sekarang berada dalam fase yang berbeda dibanding beberapa dekade sebelumnya. Perkembangan pemain yang berkarir di luar negeri, meningkatkan kualitas pembinaan, pengalaman internasional, dan semakin kompetitifnya timnas, membuat masalahnya bukan lagi sekedar apakah Indonesia punya pemain bagus. Jawabannya semakin jelas, punya. Terus pertanyaan berikutnya, bisakah semua pemain bagus itu menjadi satu sistem yang konsisten? Nah, ini tantangan terbesar Indonesia, salah satu tantangan besar bagi Indonesia untuk menjadi juara di level ASEAN minimal. Kalau kita bisa reduksi menjadi satu formula yang mungkin lebih sederhana ya, kita bisa mulai gini. Juara adalah talenta plus sistem plus kontinuitas atau konsistensi, pengalaman, mental plus culture. Jadi komprehensif. Bukannya juara itu hanya membutuhkan talenta bagus. Nah, sementara Indonesia mungkin sudah meningkatkan talenta secara signifikan kalau kita lihat ya. Nah, terus akhirnya kita bertanya, apakah sebenarnya Indonesia gagal menjadi juara ASEAN karena kualitas sepak bolanya belum cukup? Atau ternyata karena kita selama ini menggunakan ukuran yang salah untuk menilai keberhasilan sepak bola nasional? Karena bisa aja kita sedang mengalami sesuatu yang menarik ya, yaitu timnas Indonesia secara kualitas sedang naik. Tapi ekspektasi publik naik jauh lebih cepat daripada kualitas sistemnya. Akibatnya, setiap kali kita nggak juara, rasanya seperti kegagalan besar. Padahal mungkin kita sedang berada di dalam proses transisi dari tim yang hanya ingin menang menjadi sistem sepak bola yang memang dirancang untuk menang secara konsisten. Dan ini justru bisa menjadi bahan diskusi ataupun juga kita kaji lagi ya. Ini bolehlah kita bikin program yang spesifik benar-benar untuk membahas ini. Well, teman-teman, gue pengen katakan bahwa kita harus bersatu padu. Ini memang menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai insan sepak bola, sebagai pecinta sepak bola, sebagai stakeholder sepak bola Indonesia. Kita harus bahu-membahu dan memang harus kompak ya. Tidak boleh ada satu atau dua pihak yang hanya menjadikan sepak bola sebagai sebuah kepentingan. Kepentingan individu atau kelompok, atau menjadikannya sebagai industri yang cuan bagi sekelompok orang. Tapi memang ini adalah sepak bola. Industri adalah bagaimana metode supaya sepak bola ini maju. Tapi goalnya, tujuannya adalah kita punya sistem yang terstruktur dan continuity dan berkesinambungan, dan hilangkan ego sektoral. Kita semangatnya adalah satu, kemajuan sepak bola Indonesia. Kalaupun dalam 5 tahun atau dalam jangka waktu tertentu belum berhasil, tapi kalau misalnya masih on the track, nah ini yang harus kita support, kita dukung. Oke? Gua akan terus berharap, kita harus terus berharap sepak bola Indonesia akan maju suatu saat nanti. Kita dukung terus. Bravo sepak bola Indonesia. Oke teman-teman, segitu aja dulu ya obrolan kita di hari ini. Boleh teman-teman ikutan diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya dapat update ketika gua posting, upload konten-konten terbaru. Adios. Thailand kali video pertama yang Kita saat ini